Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik kita akan belajar untuk multimedia pembelajaran ini di pertemuan untuk konsep dasar multimedia pembelajaran. Di sana kita akan lanjutkan dengan pengertian multimedia. Jadi sebelum kita masuk di multimedia pembelajaran, kita akan mengetahui apa itu pengertian multimedia. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, dan animasi. Jadi lebih dari dua unsur itu yang terdiri dari beberapa poin tadi, yaitu teks, grafis, gambar, dan foto, audio, dan juga animasi bisa digabungkan. Itu adalah batas atau pengertian tentang multimedia. Berikutnya adalah multimedia pembelajaran. Dikatakan multimedia pembelajaran yaitu seperangkat hardware maupun software berbasis teknologi digital yang menyampaikan pesan informasi dari guru ke murid untuk mempermudah penyampaian materi, praktek, dan juga penilaian. Itulah batasan untuk multimedia pembelajaran. Berikutnya, multimedia pembelajaran terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Ada dua itu. Lalu, multimedia linier adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan sekuensial atau berurutan, contohnya televisi dan film gitu. Nah, kemudian multimedia interaktif adalah yang multimedia dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Jadi dia bisa berubah, tidak harus sekuensial, tidak harus runtut dari A sampai Z, tapi boleh diubah. Kemudian fungsi multimedia pembelajaran. Tadi kalau kita bicara tentang pengertian atau batasan pengertian atau definisi, maka sekarang kita ada di fungsi multimedia pembelajaran. Yang mana fungsi yang pertama adalah dapat memudahkan untuk fokus dan memahami isi dari materi yang disampaikan. Yang kedua, dapat mengulang kembali materi yang disampaikan. Yang ketiga, dapat membangkitkan rasa keingintahuan seseorang terhadap informasi atau materi yang disampaikan. Kemudian, fungsi yang berikutnya dapat membangkitkan respon dan mempelajari isi dari materi yang disampaikan oleh pemateri atau pengajar atau dosen kepada peserta didik atau siapapun yang menggunakan media tersebut. Tadi kita bicara tentang fungsinya, maka sekarang manfaat multimedia. Apa itu? Memperbesar benda yang kecil, yang tidak lengkap oleh mata, yang tidak bisa ditangkap secara detail oleh mata. Kemudian contohnya semut, kecil sekali. Nah, medianya bisa dibuat gambarnya lebih besar, supaya mata kita itu jelas, yang mana jari-jarinya, yang mana pantatnya, mana kepalanya, dan yang mana giginya atau mulutnya. Yang kedua, manfaatnya memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Contoh, mesin-mesin yang ada pada pabrik gitu. Kalau kita mengajar di SMK biasanya kita mencontohkan, membelajarkan dulu peserta didik sebelum dia ke industri. Maka medianya kita buat gambar-gambarnya, foto-fotonya, kita desain, kita ambil gambarnya, lalu kita ajarkan di kelas sebelum mereka ke industri pada saat pembekalan untuk praktek industri atau magang. Nah, itu maksudnya memperkecil benda yang sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Tidak mungkin alat yang sangat besar di industri kita mau angkat ke sekolah. Tapi anak-anak kita atau mahasiswa sudah harus tahu sebelum ke sana. Manfaat yang ketiga adalah menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit,
yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia. Kalau kita mau lihat jantung, maka itu kan jantung kompleks sekali, ada ada pembuluh darahnya dan seterusnya, satu utuh gitu tubuh manusia, maka itu bisa dilihat. Lalu yang berikut menyajikan benda atau peristiwa yang jauh gitu, yang jauh dari peserta didik. Berikutnya, menyajikan benda atau peristiwa yang berbahaya. Gitu. Contoh, kalau kita mau lihat rodanya mobil kalau dia jalan, itu, maka itu seperti apa melihatnya di dalam mesin-mesin yang ada di dalam isinya mobil gitu. Atau seperti apa kalau misalnya ada tembakan gitu, itu kan berbahaya. Kemudian meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik. Kalau medianya bagus, sesuai dengan topik, sesuai dengan apa yang kita akan sajikan, maka siswa pasti dia membuka matanya dengan baik, lalu dia perhatikan dengan baik, sehingga materi yang disajikan itu cepat untuk diresapi. Berikutnya adalah ciri-ciri multimedia pembelajaran. Yang pertama, ciri visuatif. Yang kedua, ciri manipulatif. Yang ketiga, ciri distributif. Kita lihat satu-satu. Karakteristik multimedia yaitu satu, memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Contohnya, menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif. Dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon penggunanya. Yang ketiga, bersifat mandiri. Dalam arti memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Jadi kalau kita membuat media, ya diusahakan media itu biar kita tidak ada, itu orang lain bisa menggunakan. Itulah fungsinya media yang baik. Nah, karakteristiknya begitu. Nah, untuk materi di sesi 1 ini kita ada adik-adik mahasiswa diharapkan untuk pendalaman materi. Apa itu? Baca secara mendalam materi dan buat kajian perbandingan dengan menggunakan referensi dari 3 buah buku dan 3 jurnal ilmiah berkala atau artikel ilmiah, lengkap dengan kutipan atas referensi yang dikutip. Jadi misalnya, definisi tentang media. Ada definisi yang dikaji dari buku A, misalnya buku Profesor A. Diambillah itu, apa itu definisi media. Setelah itu, bukunya penulis yang mencantumkan tentang definisi media itu juga referensinya diambil, ditulis baik-baik. Lalu dikutiplah itu pernyataan yang diambil dari buku dan daftar pustakanya ditulis pada bagian belakang, gitu. Jadi contoh, nah minimal 3 buah buku dan 3 jurnal, berarti 6 referensi untuk pendalaman materi ini untuk mengetahui apa itu media, apa itu multimedia, apa itu multimedia pembelajaran, karakteristiknya seperti apa, tujuannya apa, manfaatnya apa. Itu yang dikaji dan itu dibuat dalam bentuk file PDF. Jadi artikelnya atau hasil kajiannya adik-adik mahasiswa itu dibuat dalam satu file dan filenya di PDF-kan, kemudian di-upload pada SAMOKE di bagian pertama. Saya kira begitu. Ada judulnya nanti. Di SAMOKE itu sudah ada judul yang adik-adik bisa lakukan dan sudah disiapkan tempatnya di sana untuk mengupload materi yang sudah dikaji oleh adik-adik. Saya kira untuk sajian materi ini saya cukupkan. Mudah-mudahan adik-adik bisa berpartisipasi dengan baik, bekerja dengan baik atas penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.